Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 41 atau episode 67. Mudah-mudahan semuanya merasa terhibur dan dalam keadaan yang sehat terus ya. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di saat itu Lu Feng dan Su Xin baru saja bertemu kembali. Setelah 1 tahun 3 bulan tidak ada kabar dan tidak ada berita sama sekali. Namun di tempat lain, berpindah dari tempat Luo Feng dan Su Xin, yaitu dibandingkan dengan perasaan Luo Feng dan Su Xin, yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan, tetapi juga sukacita bahagia karena telah bertemu kembali, perasaan Liao dan Venina berbeda. Meskipun mereka sudah bersama kembali, perasaan mereka kacau saat ini. Di pesawat penumpang menuju ke kota markas Paris dari kota markas Jiangnan, Liao dan Venina saling menggenggam tangan. Sekarang kita dalam masalah besar. Venina melirik penumpang di sekitarnya dan kemudian menurunkan suaranya. Dia sekarang sudah menjadi perwakilan. Suatu saat, jika dia ingin berurusan dengan kita, maka ucap Venina tidak menyelesaikan ucapannya. Jangan khawatir, Liao menurunkan suaranya, kita tinggal menunggu 2 atau 3 jam lagi untuk pesawat penumpang di kota pusat Jiangnan, maka Lu Feng tidak akan bisa menemukan kita lagi. Dalam rentang waktu itu, setelah kita kembali ke kota markas di Paris, kita akan berada di wilayah kita. Perwakilan senior aku dan aliansi HR kita ada di sana, jadi semuanya akan baik-baik saja, semuanya pasti akan baik-baik saja, ucap Liao sedikit menghibur Venina, namun tidak ada yang tahu apakah dia menghibur Venina atau menghibur dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi perwakilan? Venina mulai menggertakkan giginya sedikit. Tampak saat itu sinar ganas menyala di mata Liao tapi dia hanya bisa menggerutu saja. Bertahan, bertahan, kita hanya bisa bertahan. Liao menahan suaranya saat kalimatnya keluar satu kata pada suatu waktu. Pesawat penumpang akhirnya tiba di Paris, Eropa. Paris agak gelap seperti sekarang, tetapi langit tidak sepenuhnya gelap. Bandara pusat kota Paris. Pesawat penumpang perlahan-lahan mendarat. Setelah berhenti, pintu pesawat otomatis terbuka dan tangga memanjang keluar. Para penumpang pun mulai turun satu persatu. Kita kembali, ucap Liao. Akhirnya kita kembali ke Paris. Venina tersenyum. Liao juga tersenyum sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sedikit karena dia tahu bahwa Luo Feng menjadi perwakilan. Pasangan Vulture Scorpion bercampur di antara kerumunan saat mereka berjalan menuruni tangga. Liao, Venina, sebuah suara terdengar. Pasangan Vulture Scorpion terkejut ketika mereka menoleh. Yang mereka lihat adalah 4 orang berjalan. Salah satu dari 2 orang yang memimpin di depan adalah seorang pria parubaya dengan rambut keriting coklat mengenakan jubah hitam. Tatapannya yang seperti kilat menyebabkan ketakutan. Dan yang di sampingnya adalah seorang pria yang rambutnya putih dan panjang terurai. Perwakilan Yan, perwakilan Bonnet. Venina terkejut. Senior Liao memandang ke arah pria tua itu. Orang tua itu, Yan Hai, memang orang yang memiliki ikatan mendalam dengan Liao. Tatapan perwakilan Bonnet menjadi sedingin es ketika dia memandang Venina dan Liao dan kemudian berkata dengan ringan, kami mewakili Istana Dewa Perang untuk secara resmi menangkap kalian berdua. Jika ada perlawanan, kami berhak membunuh kalian berdua. Mata Liao dan Venina melebar. Mereka pikir mereka aman di wilayah mereka, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa ini akan terjadi tepat ketika mereka sampai. Senior, Liao dengan cepat menatap Yan Hai. Yan Hai menghela nafas. Hering kecil, ini adalah perintah tertinggi dari Istana Dewa Perang. Tidak ada yang bisa membela kamu. Kamu ini terlalu gegabah, terlalu gegabah. Pergilah, jika kamu tidak melawan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu menolak penangkapan Istana Dewa Perang, kamu menentang seluruh Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang adalah kekuatan yang memiliki semua Dewa Perang dan keberadaannya yang melampaui tingkat Dewa Perang yang berkumpul bersama. Menolak, artinya ingin mati. Kemudian borgol khusus diberikan pada Venina dan Liao. Keduanya sedikit tercengang, tetapi tidak bisa menolak sama sekali. Senior Liao memandang Yan Hai. Yan Hai menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Bawa mereka pergi. Perwakilan Bonnet dengan dingin memberikan perintahnya. Malam itu, Liao dan Venina panik ketika mereka ditangkap. Mereka langsung dikirim ke kantor pusat dunia Aula Beladiri Jixian pada malam yang sama. Sementara itu, Luo Feng dan Su Xin duduk bersama saat mereka berbicara tentang apa yang terjadi selama setahun terakhir. Tidur di sini malam ini.
Luo Feng memeluk Susin sambil tersenyum. Ngarep, ucap Susin sambil tersenyum, kemudian Susin berkata dengan nada cemas karena waktu sudah larut. Setelah itu, dia melihat waktu di arlojinya, sudah jam 12, Luo Feng, antarkan aku pulang ya. Oke, tersenyum Luo Feng. Mereka berdua mengobrol untuk waktu yang lama, jadi mereka sudah cukup tenang. Mereka mengendarai jet tempur otomatis dan meninggalkan sektor Mingyue kota Yangzhou dan menuju ke tempat keluarga Su di sektor kota utama. Hanya dalam beberapa menit, jet otomatis tiba di atas rumah keluarga Su. Di dalam jet otomatis yang ada di langit, Luo Feng, aku ingin kamu berjanji padaku bahwa, setiap kali kamu melakukan sesuatu yang berbahaya suatu saat nanti, kamu harus memberitahuku dulu. Susin menatap Luo Feng, aku tidak akan menghentikan pekerjaanmu atau tujuanmu. Tapi, yang penting aku dapat mengetahui situasi dan keadaanmu, ucap Susin. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, oke, suatu saat nanti aku akan memberitahumu dahulu. Namun di masa lalu, aku hanya tidak ingin kamu merasa khawatir, dengan mengetahui keadaanku, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Tenang saja, aku bersedia mengkhawatirkanmu, aku ingin mengkhawatirkanmu. Susin menatap Luo Feng, tapi yang paling kutakutkan, adalah kamu tidak mengatakan apa-apa padaku. Luo Feng sedikit mengangguk, hatinya terasa hangat. Meskipun pacarnya berasal dari keluarga besar, pendidikan elit keluarga membuat pacarnya cerdas dan penuh perhatian. Di internet, ia membaca bahwa beberapa gadis selalu menempel pada pasangan mereka, tidak memberi mereka waktu sama sekali. Dan beberapa gadis bahkan akan memikirkan hal-hal terkecil dan tidak penting. Tapi Susin bukan orang seperti itu, itulah yang membuat Luo Feng senang dengan Susin. Oh ya, masih bisakah kamu mendaftar ulang setelah berhenti sekolah? Tanya Luo Feng. Aku mengatur untuk berhenti sekolah, bukan untuk beristirahat. Akan sulit untuk mendaftar ulang dengan cara normal. Aku bisa menggunakan koneksi khusus keluarga kami, Susin menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak peduli dengan sedikit gelar kertas. Selama di universitas selama 2 tahun, pada dasarnya aku telah selesai mempelajari pengetahuan dasar yang aku butuhkan. Aku juga pernah mengalami kehidupan universitas, jadi itu sudah cukup. Aku sedang mempersiapkan untuk memulai usahaku sendiri. Mulai usaha sendiri. Luo Feng terdiam. Susin mengangguk, keluargaku meminta aku mengambil beberapa hal di perusahaan, tetapi, aku tidak ingin mengambil alih segera. Apapun yang aku lakukan, aku ingin memulai dari bawah dan maju selangkah demi selangkah. Aku ingin memulai sebuah perusahaan dan mendapatkan pengalaman dunia nyata. Setelah itu, aku akan mengambil alih bisnis keluarga aku, ucap Susin. Oh, pacar Luo Feng benar-benar gadis yang pintar, ucap Luo Feng sambil sedikit tersenyum. Kamu tidak seperti itu. Susin memandang ke arah Luo Feng. Ya, karena sebagai pejuang, akan ada banyak waktu di mana aku tidak akan bisa bersama kamu. Bahkan jika kita menikah suatu saat nanti, aku tidak ingin kamu menjadi ibu rumah tangga tanpa bisnis, kata Luo Feng. Sampai sekarang, semua pasangan muda berpikir seperti ini. Suami dan istri biasanya sama-sama membutuhkan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Terima kasih, perwakilan terhormat Luo Feng, karena memahami pikiran gadis muda ini. Susin tersenyum dan membungkuk seperti gadis-gadis zaman dahulu kala. Setelah melakukan itu, Susin sendiri tidak bisa menahannya untuk mulai tertawa. Setelah mengirim Susin pulang, suasana hati Luo Feng menjadi berbunga-bunga. Beberapa hari kemudian, di sektor Mingyue kota Yangzhou, ruang pelatihan di rumah Luo Feng. Jauh di tengah malam, Luo Feng duduk bersila. Efisiensi sangat tinggi Luo Feng melihat berita yang diterimanya di komputer mini kuantum. Mereka menangkap Li Yao dan Venina begitu cepat. Oke. Besok siang, pukul 15.30, kasus pengadilan kantor pusat dunia Aula Jixian, Li Yao, Venina besok, kita akhirnya bisa mengakhiri semua ini, ucap Luo Feng dengan bernafas lega. Luo Feng kemudian menutup pesan itu. Sampai sekarang, Luo Feng benar-benar belum menganggap pasangan Vulture Scorpion sebagai lawannya. Setelah posisinya berubah, pandangannya juga berubah kepada pasangan Vulture Scorpion tersebut. Mungkin pada saat itu, ketika yang berkeliaran di hutan belantara akan panik karena takut dengan kekuatan dari pasangan Vulture Scorpion, karena ia harus sangat berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Tetapi setelah melewati beberapa pelatihan di kamp pelatihan elit, dan pulau berkabut, dan reruntuhan arkeologis ke-9, pemuda itu kini telah tumbuh. Akibatnya,
Pasangan Vulture Scorpion tidak lagi menjadi tandingan pemuda ini. Kerusakan arkeologis yang disebut, seperti kata orang botak itu, ditinggalkan oleh ras di alam semesta. Seperti reruntuhan arkeologis ke-9, yang ditinggalkan oleh penguasa planet Yunmo. Dan planet Yunmo itu hanyalah satu planet di jagat raya yang luas ini. Luo Feng merasakan sedikit bahaya karena suatu alasan. Fakta bahwa ras di alam semesta dapat meninggalkan reruntuhan ini menandakan bahwa, ras ini di alam semesta akan tiba suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi berkat atau kutukan bagi manusia di bumi. Dan orang botak itu juga mengatakan bahwa, di masa depan, ketika bumi ditemukan oleh negara-negara di alam semesta, semakin kuat aku, semakin baik kita. Aku bahkan bisa berpotensi membantu negaraku. Luo Feng tanpa sadar berhenti memperlakukan monster di bumi sebagai lawannya. Bahaya nyata bagi bumi, adalah terletak di dalam alam semesta ini. Jika dibandingkan dengan negara-negara kuat dan ras di alam semesta, bumi seperti sekarang memang sangat rapuh. Bahkan pejuang level penjelajah bintang pun masih sangat jarang. Dan bumi yang disebut mempunyai teknologi tinggi diibaratkan hanya sebuah lelucon saja, dibandingkan dengan peradaban lainnya di alam semesta ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang adalah apa yang dikatakan orang botak itu katakan, berlatihlah. Pertama, aku akan menetapkan Hong dan Dewa Guntur sebagai acuanku maka aku akan berlatih keras untuk melampaui mereka berdua, dan menjadi petarung paling kuat di bumi ini, gumam Lu Feng mata yang sangat tajam. Saat itu, orang botak mengatakan bahwa metode untuk terobosan Luo Feng ditinggalkan di komputer mini kuantumnya. Tetapi setelah kembali hari ini, dia pertama-tama harus berurusan dengan Vulture Li Yao dan kemudian menghibur pacarnya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya lagi. Sekarang setelah dia bebas, Luo Feng segera mulai memeriksanya. Metode yang efektif untuk menembus tingkat penjelajah bintang yang bahkan tidak dapat ditemukan di bumi pada saat ini. Luo Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, ia menemukan metode di komputer mini kuantum di lengannya. Dia mulai membaca dengan seksama, tingkat siswa, tidak terbatas di seluruh alam semesta, dari tingkat siswa hingga tingkat penjelajah bintang adalah langkah paling penting, dan juga langkah paling dasar, untuk kemajuan bentuk kekuatan. Setelah melewati langkah itu, bentuk kekuatan secara resmi pergi dari tingkat siswa ke pejuang genetik atau master mental spiritual di alam semesta ini. Buku petunjuk ini akan menjelaskan metode bagaimana menjadi master mental dari penjelajah bintang perjalanan level tahap 1. Kekuatan spiritual, yang sebenarnya bisa disebut kekuatan roh kamu, dan kekuatan jiwamu. Tubuh terbagi menjadi tubuh dan roh, atau tubuh dan jiwa. Roh dan jiwa adalah hal yang sama. Roh, jiwa, terbagi menjadi kekuatan rohmu, kekuatan jiwamu, dan kesadaran. Ketika kekuatan rohmu menjadi cukup kuat, itu dapat meninggalkan alam kesadaran, mengendalikan materi di dunia luar, meresap ke dalam bentuk kehidupan lain alam kesadaran, dan lain-lain. Kekuatan roh yang cukup kuat adalah kekuatan spiritual. Bagaimana kekuatan spiritual seseorang di tingkat siswa 9 menjadi tahap terobosan ke tahap penjelajah bintang? Pertama, kekuatan spiritualmu perlu mencapai puncak tahap 9 tingkat siswa. Selanjutnya, dari kesadaran kamu dan roh, yaitu kesadaran dan kekuatan spiritual kamu harus menyebar ke seluruh wilayah kesadaran kamu. Itu adalah sesuatu dengan bentuk, dan kesadaran adalah eksistensi yang tidak berwujud tanpa bentuk. Kesadaran, apa itu? Apa tujuannya? Kamu bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual melambangkan para prajurit sementara kesadaran mewakili sang jenderal. Seluruh kekuatan tempur pasukan bergantung pada tentara dan jenderal. Sederhananya, ketika roh orang biasa kuat, mereka dapat mengangkat benda yang lebih berat. Dan ketika roh itu lesu, mereka mungkin hanya mampu mengangkat setengah dari berat badan yang biasa. Dalam dua situasi ini, kekuatan tubuh tetap sama. Tetapi dua keadaan roh, kuat dan lesu, dapat menyebabkan berbagai tingkat kekuatan pertempuran. Sama seperti bagaimana kesadaran itu bisa menjadi penting bagi seorang pejuang, kesadaran itu juga penting bagi master spiritual. Para jenderal yang pandai akan lebih baik dalam memimpin para prajurit. Jika dua orang sama-sama berada di tingkat siswa tingkat 9, maka yang memiliki kesadaran yang lebih kuat dapat secara akurat mengendalikan 10 senjata kecil, atau bahkan lebih. Dan yang dengan kesadaran lebih lemah mungkin hanya bisa mengendalikan 4 atau 5 senjata kecil. Inilah bedanya. Ada banyak cara untuk melatih kesadaran. Misalnya,
Melalui masa-masa yang menyakitkan dan sulit akan memperkuat kehendak seorang pejuang. Sebenarnya, kemauan yang kuat adalah salah satu cara untuk mewakili kesadaran yang kuat. Tentu saja, itu cara yang sangat primitif. Ada banyak cara di alam semesta untuk melatih kesadaran. Cara utama planet Yunmo adalah manual instruksi rahasia dari pengendali, 312 gerakan dasar, manual instruksi rahasia para ilusionis, 186 gerakan dasar, dari 2 cabang, salah satunya langsung dan yang lainnya tidak langsung. Keduanya tetap efektif. Tentu saja, siswa memiliki talenta yang bervariasi. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak yang rendah sementara beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak lebih dari 20, dan bahkan lebih dari 30, dan ada juga yang lebih dari 40. Kekuatan otak yang lebih tinggi membuat persyaratan terobosan mereka lebih sulit juga. Tetapi kesadaran yang kuat akan memungkinkan mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, ketika kesadaran dan kekuatan spiritualmu memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya adalah terobosan. Ketika kamu mencapai perbatasan dan merasa bisa melakukan terobosan kapan saja, kamu tidak tahu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan. Ketika ini terjadi, ada 3 cara. Cara pertama adalah menunggu kesempatan atau situasi khusus kamu. Ketika emosi kamu dicampur, kesadaran kamu akan menjadi segar kembali dan kamu bisa melakukan terobosan. Tapi ada juga kesempatan menunggu selama 3 atau 5 tahun namun bisa juga tetap tidak ada peluang terobosan datang. Cara kedua, adalah terus memperkuat kesadaranmu. Kesadaran yang kuat dapat membiarkan kekuatan spiritual kamu secara instan melakukan terobosan. Cara ketiga, adalah metode yang akan dijelaskan oleh buku petunjuk ini, 81 penempaan roh, yang merupakan proses yang dibagi menjadi 81 langkah. Setiap langkah membutuhkan 1,5 jam. Ketika menjalani 81 penempaan roh ini, berhenti di tengah berarti kamu harus memulai dari awal lagi, jadi kamu harus menyelesaikannya dalam sekali jalan. Setelah kamu menyelesaikan 81 langkah, kamu dapat melakukan terobosan ke tingkat penjelajah bintang. Di bawah, adalah cara spesifik untuk melakukan 81 penempaan roh. Luo Feng sangat bersemangat saat membaca ini. Instruksi manual ini, orang botak yang ditinggalkan untuknya jelas merupakan harta yang sangat berharga. Jauh lebih baik daripada dasar-dasar pengendali spiritual yang Hong berikan kepadanya. Setelah diterjemahkan, kata-katanya sangat mudah dimengerti. Itu pada dasarnya menggambarkan sumber kekuatan pengendali spiritual, yang merupakan jiwa, dan roh ini terbagi menjadi 2 hal, kekuatan spiritual dan kekuatan kesadaran. Kesadaran adalah kekuatan umum dan spiritual adalah prajurit. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan orang botak di reruntuhan arkeologis, kesadaran dan kekuatan spiritualku telah mencapai batas mereka dan dapat melakukan terobosan setiap saat. Tapi, jika aku hanya menunggu dengan bodoh, siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu? Luo Feng langsung memutuskan, aku hanya tinggal mengikuti 81 penempaan roh. Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa, bahkan di seluruh jagat raya yang luas ini, buku petunjuk untuk menerobos tingkat siswa tingkat 9 ke tingkat pelancong bintang semuanya sangat berharga. Beberapa ras dan negara kuat di alam semesta pasti tidak akan mau membagikannya. Setiap langkah membutuhkan 1,5 jam dan semuanya ada 81 langkah. Yang berarti aku perlu sedikit lebih dari 5 hari. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, sidang besok, jadi aku tidak punya cukup waktu. Setelah vonis diberikan dan pasangan Vulture Scorpion dieksekusi, aku akan menyelesaikan 81 latihan mental ini dalam sekali jalan. Selanjutnya, aku akan melihat petunjuk buku yang berjudul Membakar Langit. Menurut apa yang dikatakan orang botak itu, hanya melalui memandang langit aku benar-benar melepaskan kekuatan dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Mungkin kekuatanku akan meningkat sedikit malam ini dengan sebuah pemikiran, sebuah instruksi manual dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar, setelah itu ada yang melayang keluar dari permukaan rompi hitamnya. Ini memang manual instruksi langit yang menjulang yang ia terima dari reruntuhan arkeologis, yang selalu ditinggalkan Luo Feng di rompinya yang dibentuk oleh set Dewa Hitam. Dan adegan cerita ini pun mengakhiri cerita alur Swallow Star episode 41 atau episode 67. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya guys. Sampai ketemu